Brunei 큰 대회를 치르기 위해서 왔고 Kita pastinya datang untuk turnamen besar ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun kita sudah tahu ya bahwa sosok Sadil Ramdhani ini memang sudah tidak bisa bergabung ya bersama Timnas Indonesia. Dan dikabarkan memang Sadil ini akan segera terbang untuk kembali ke Indonesia. Nah, menurut saya ini memang sudah keputusan final ya dari pelatih. Dan kalau kita melihat dari klarifikasi ya dari PSSI mengatakan bahwa ada 3 hal yang membuat Sadil Ramdhani ini dicoret oleh Sintayong. Tentu pencoretan Sadil ini bukan karena Sintayong ya dalam hal ini benci kepada Sadil. Karena kalau kita melihat ya, saya sangat berterima kasih juga sama Sadil Ramdhani karena berkat golnya saat melawan Filipina ya kemarin itu juga bisa ya menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Tak terlepas dari itu, menurut saya semuanya Sadil bagus, tetapi apa yang menjadi keputusan Sintayong tentu kita juga harus menghormati karena ini adalah bagian dari strategi. Nah, di sini pun saya melihat bahwa ya sosok Sadil Ramdhani pun mengatakan ya di akun Instagram miliknya ya bahwa dirinya mengundang ataupun dirinya memberikan caption, jangan pernah menyerah, bekerjalah di tempat yang Anda dihargai, ingatlah hukum alam tetap berlaku. Nah, sebenarnya sah-sah saja, tetapi kalimat terakhir ya yang mengatakan bahwa hukum alam tetap berlaku ini membuat netizen ya terkhusus kita juga berpikir sebenarnya ada apa dengan pencoretan Sadil Ramdhani ini? Apakah ini sebuah kesengajaan atau seperti apa? Dan kita pun tidak boleh menduga-duga terus dan menyalahkan salah satu pihak ya. Dan kalau kita berbicara mengenai hal ini ya, ini akan menjadi sebuah harapan ya untuk Timnas Indonesia agar Timnas Indonesia ini mampu lebih baik nantinya dengan Sadil Ramdhani. Karena Sadil Ramdhani tidak hanya fokus di sini saja. Saya yakin Sadil Ramdhani ini kan fokus ya memperbaiki apa yang menjadi kesalahan-kesalahannya. Tidak berselang lama di sini manajer timnas pun mengatakan juga bahwa pencoretan Sadil itu ada tiga elemen yang membuat pelatih timnas itu mencoret. Yang pertama itu terkait indisipliner, kemudian tentang performa ya, dan yang ketiga itu adalah attitude. Nah, menurut saya sosok Sadil Ramdhani kalau masalah indisipliner, dia adalah pemain yang aktif ya. Pemain ini adalah pemain yang sangat humor. Dan kalau masalah indisipliner hingga saat ini saya belum pernah menemukan bagaimana Sadil ya itu memang mangkir dari panggilan timnas, itu belum pernah sama sekali. Ya, kalian bisa cek juga sosok Sadil Ramdhani. Kemudian selanjutnya kalau untuk masalah ini tonton ya performa. Nah, performa tentu untuk saat ini kalau kita melihat dari 3 laga saat melawan Libya, kemudian melawan Iran di laga terakhir, Sadil memang kurang begitu banyak kontribusi bersama tim ya. Dan hal ini pun bukan karena dirinya tidak bagus ya, tetapi memang skema yang dimainkan Sintayong sepertinya dirinya belum mampu untuk bersaing dengan sosok Yaakob Sayuri. Karena kalau kita melihat saat ini Yaakob sangat baik sekali ya, dan posisi Sadil sepertinya itu akan sangat sulit bersaing bersama Yaakob. Nah, itu. Kemudian untuk Egy yang menjadi perdebatan kemarin, Egy saja yang dicoret, kenapa harus Sadil? Kalau saya melihat dari pola permainan Egy melawan Libya, kemudian saat melawan Libya juga di leg kedua, itu juga permainan sangat bagus loh teman-teman. Kalian bisa lihat awalnya yang Egy itu agak telat mengambil keputusan, sulit mengambil keputusan, Egy udah mulai memperbaikinya dengan baik, dengan matang. Ini menunjukkan progres Egy sepertinya juga tidak main-main. Nah, kemudian ya teman-teman, kalau kita melihat dari beberapa aspek tersebut, jadi pencoretan Sadil ini bukan
faktor suka tidak suka antara pemain dan juga pelatih ya. Memang ini memang menjadi kondisi tim. Ya kalau saya berpikir Sadil ini lagi apesnya di Piala Asia, menurut saya iya. Karena memang dirinya dari beberapa event Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, dia selalu ikut. Bahkan media Malaysia pun juga mengatakan pencoretan Sadil ini sangat mengagetkan sekali. Tetapi lagi-lagi ini adalah keputusan dari pelatih. Kita harus menghargai, kita harus menghormati. Nah itu untuk kabar dari Sadil Ramdhani ya teman-teman. Jadi untuk saat ini jangan lagi kita membeda-bedakan ya. Kemudian jangan menyudutkan pelatih. Lah menurut saya yang paling penting adalah kita memberikan motivasi kepada Sadil agar dirinya bisa performanya meningkat lagi. Nah kemudian ya yang selanjutnya ini untuk Shane Patinama. Banyak yang bertanya kepada saya di DM ya, banyak juga yang bertanya di kolom komentar, Bang, untuk Shane Patinama seperti apa? Nah untuk Shane Patinama ini belum bisa tonton ya untuk bergabung bersama timnas saat melawan Irak, karena memang dirinya masih menemani ibunya yang sedang sakit. Jadi untuk sosok Shane Patinama untuk saat ini ya kita doakan saja semoga dirinya segera menyusul. Nah yang jelas ya untuk posisi Shane ini masih bisa diisi oleh sosok Arhan ya. Arhan juga permainannya mulai stabil ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Hal ini tak terlepas dari tanggung jawab dan juga bagaimana Piala Asia ini bukan main-main juga bagi dirinya dan juga timnas Indonesia. Ya kita doakan saja semoga di pertandingan kedua nanti teman-teman ya, saat melawan Vietnam kita juga bisa menang, dan juga lawan Jepang ya kita harus bisa menang juga. Nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar dari Sadil Ramdhani tentang pencoretannya dan juga sosok Shane Patinama yang belum bergabung? Apakah kalian tetap optimis timnas Indonesia mampu bersaing di Piala Asia kali ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. 없기 때문에 Karena nggak ada beda waktu ya. 피곤하다고 생각하면 더 피곤해질 수 Cepat 있어요. kemarin, jadi jangan anggap dirinya capek. Kalau itu makin capek nanti. 우리가 분명히 큰 대회를 치르기 위해서 왔고 Kita pastinya datang untuk turnamen besar ini.